Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nakia Safaradini, saya mahasiswi Universitas Samudra Langsa jurusan PGSD Unit 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sosiologi perkotaan dan pedesaan. Sosiologi merupakan pengetahuan atau ilmu tentang sifat masyarakat, perilaku masyarakat, dan perkembangan masyarakat. Sebagai cabang ilmu sosial, sosiologi mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Sosiologi dicetuskan pertama kali oleh ilmuwan Prancis, Auguste Comte, yang kemudian dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Sosiologi perkotaan merupakan sebuah cabang dari ilmu utama sosiologi yang dikembangkan dengan seiringnya pemahaman dan penelitian yang dilakukan oleh para ahli mengenai masyarakat perkotaan. Sosiologi perkotaan memiliki pembahasan dan kajian mendalam mengenai seluk-beluk masyarakat di perkotaan. Sosiologi perkotaan memiliki beberapa ruang lingkup yang dapat kita pelajari, yaitu tentang sejarah pertumbuhan kota, perbedaan masyarakat kota dan desa, institusi perkotaan, konflik sosial, pengangguran, pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat kota, masalah lapangan pekerjaan, keadaan lingkungan sosial perkotaan, kemiskinan, pola hubungan sosial masyarakat kota, diferensiasi sosial, pelapisan sosial, dan lainnya. Sosiologi pedesaan adalah sosiologi tentang struktur dan proses-proses sosial yang terjadi di pedesaan. Bidang kajian ini menekankan pada masyarakat pedesaan dan segala dinamikanya yang antara lain mencakup struktur sosial, proses sosial, mata pencaharian, pola perilaku, serta berbagai transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut John Gillett tahun 1922, berpendapat bahwa sosiologi perdesaan adalah cabang sosiologi yang secara sistematik mempelajari komunitas-komunitas perdesaan untuk mengungkapkan kondisi-kondisi, serta kecenderungan-kecenderungannya, dan merumuskan prinsip-prinsip kemajuan. Dan menurut Dwight Sanderson tahun 1942, sosiologi perdesaan adalah studi tentang kehidupan dalam lingkungan perdesaan. Maksud mempelajari sosiologi pedesaan adalah untuk mengumpulkan keterangan mengenai masyarakat pedesaan dan hubungan-hubungannya, yang sangat dibutuhkan dalam upaya-upaya pengembangan masyarakat pedesaan. Misalnya untuk suksesnya kegiatan penyuluhan pertanian. Ruang lingkup sosiologi pedesaan. Ruang lingkup materi sosiologi pedesaan, antara lain. Pertama, kajian mengenai penduduk di pedesaan. Kedua, sistem dasar masyarakat. Ketiga, struktur dan organisasi sosial. Keempat, pola pemukiman desa. Contoh kajian sosiologi perkotaan. Berikut merupakan contoh kajian sosiologi perkotaan di masyarakat yang mudah ditemukan dalam sehari-hari, antara lain. Pertama, ketidakmerataan penduduk pada kota satu dengan kota lainnya, sehingga terjadi ketimpangan dalam pembangunan di beberapa kota tersebut. Kedua, tingginya tingkat kemiskinan di kota A disebabkan kurangnya penataan tata kota oleh pemerintah setempat. Ketiga, banyaknya pengemis dan gelandangan yang disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah terhadap penduduk di kota tersebut. Keempat, munculnya pemukiman kumuh yang berdampak pada kurang tertatanya kota tersebut. Kelima, banyaknya pengangguran akibat kurangnya lapangan kerja serta lahan untuk mendirikan usaha. Keenam, tingkat pendidikan rendah yang disebabkan karena kurangnya pemerintah dalam memberikan bantuan pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam segi perekonomian. Ketujuh, banyaknya kasus aborsi yang terjadi pada masyarakat perkotaan akibat kurangnya kendali dan pengawasan orang tua dalam pergaulan remaja. Kedelapan, banyaknya kasus kriminalitas yang terjadi dalam perkotaan yang disebabkan kurangnya lahan pekerjaan di masyarakat. Kesembilan, tingkat pendidikan formal masyarakat kota yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat desa karena secara fasilitasnya juga didukung. Contoh sosiologi pedesaan. Pertama, karakteristik dan kegiatan masyarakat pedesaan. Kedua, organisasi sosial. Ketiga, permasalahan sosial. Keempat, sistem pertanian di desa. Kelima, perubahan ekonomi. Keenam, studi rekonstruksi pedesaan. Ketujuh, pertumbuhan dan perkembangan pedesaan. Kedelapan,
Perubahan sosial di masyarakat. Contoh penelitian sosiologi pedesaan dan contoh penelitian yang dilakukan di dalam desa, misalnya saja. Pertama, pernikahan. Kajian terhadap pernikahan di desa yang cenderung lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Proses terbentuknya permasalahan ini penting untuk dikaji lantaran kemunculan pernikahan tinggi tidak serta-merta terjadi. Ada penyebab kegagalan pemahaman dan kekurang pengetahuan masyarakat dalam memahami bahaya pernikahan. Kedua, pertanian dan perubahan ekonomi masyarakat desa. Kehidupan ekonomi di pedesaan terutama dalam melihat sektor pertanian menjadi fokus penting dalam sosiologi pedesaan. Hal ini setidaknya mencakup analisis tentang struktur agraris, teknologi pertanian, pembagian kerja, kesenjangan ekonomi, mobilitas sosial, dan perubahan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat pedesaan. Adapun beberapa kegunaan akan pentingnya dalam mempelajari sosiologi perkotaan ialah sebagai berikut. Pertama, memberikan gambaran mengenai berbagai aspek kehidupan di perkotaan seperti halnya pluralitas kehidupan masyarakat kota, pola perilakunya, kriminalitas, solidaritas sosial, dan lain sebagainya. Kedua, mengetahui dan memahami bagaimana pola ekonomi dan kegiatan mata pencaharian di perkotaan. Ketiga, memperkaya pengamatan, penelitian, observasi dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan konflik-konflik di perkotaan. Kegunaan sosiologi pedesaan. Beberapa kegunaan pentingnya sosiologi pedesaan dipelajari, antara lain. Pertama, memberikan dan pengetahuan tentang fungsi desa sebagai strategi dalam pembangunan yang akan dilakukan. Kedua, kegunaan lainnya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kemajuan dan perkembangan desa. Ketiga, memperkaya ilmu pengetahuan dengan penelitian yang dilakukan. Yeah.